Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1894. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cemas mengirimkan pesan. Sialan, itu semua gara-gara anak itu. Utusan suci Terata Hitam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Molly. Pada saat ini Molly benar-benar terbungkus di dalam kolam darah gelap, dan karena keberadaan Molly di sana, dirinya masih tidak dapat memiliki kendali atas kolam darah jurang itu. Kita harus menemukan cara, kata utusan suci Terata Hitam. Dan kemudian dia tiba-tiba menatap Qingchen dengan sedikit rasa dingin di matanya. Dengan sekilas dia bisa tahu bahwa Qingchen adalah inti sebenarnya di antara orang-orang di depannya. Selama dirinya bisa menangkap Qingchen, maka situasinya bisa dibalikan. Aura anak ini jelas berada di level Kaisar Semu. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang tajam hitam di tangannya. Dengan kekuatanku, jika kita berhadapan langsung dengannya, aku bisa dengan mudah menjatuhkannya. Begitu kamu mengambilnya, maka semua masalahnya akan terpecahkan, kata utusan suci Terata Hitam. Memikirkan hal ini, dia terus berpikir, dan boom. Saya melihat rune gelap yang tak terhitung jumlahnya menyala di dinding batu di sekitar. Dan dengan suara yang keras, sosok Dewi Taiyin tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Apa? Kaisar Sime dan yang lainnya seketika terkejut. Di bawah pengepungan yang begitu berat, Dewi Taiyin ini menghilang. Di bawah mata mereka, itu formasi jurang ini. Orang ini menggunakan formasi jurang untuk bersembunyi di kekosongan gua ini, kata Kaisar Agung Yoming berkata dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Qingchen mencibir dan langsung mengaktifkan formasi terlarang Jiuming. Dengan suara yang mendengung, kekuatan ruang angkasa bertahan di kehampaan dan tiba-tiba memenuhi seluruh gua. Ketemu, Qingchen tiba-tiba menoleh. Tidak jauh di belakangnya bayangan hitam tiba-tiba muncul dan bergegas ke arahnya, dan duar. Qingchen baru saja menebas dengan satu pedang. Namun raungan keras tiba-tiba terdengar dan Qingchen merasakan pedang Excaliburnya mengenai sesuatu yang kokoh. Lengannya mati rasa dan kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba keluar, dan itu adalah cermin Yinming. Pada saat ini dia terkena pedang Excalibur dan seluruh cermin Yinming bergetar hebat dan kekosongan di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Hati-hati Qingchen. Tetapi pada saat ini Kaisar Yoming tiba-tiba berteriak dengan marah. Tuanku, Kaisar Sime juga mengubah ekspresinya. Saat ini, di saat Qingchen mengenai cermin Yinming, sosok lain muncul di belakang Qingchen dan lalu menyerangnya, dan dia adalah wanita dari Dewi Taiyin. Cermin Yinming itu hanyalah sesuatu yang dia lakukan dengan membuat suara di arah timur, tetapi dia sebenarnya menyerang dari arah barat. Pikiran Qingchen bergerak, wajahnya tenang, dan dia akan mengaktifkan pedang Excalibur dan mengambil tindakan. Akan tetapi di saat Qingchen bergerak, ada suara mendengung, dan rune hitam yang tidak jelas tiba-tiba menyala pada cermin Yinming, dan jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Energi lolos dari udara dan melilit pedang Excalibur dalam sekejap. Ekspresi Qingchen jelek karena dia sebenarnya gagal untuk bisa menggerakkan pedang Excalibur. Hahaha. Nah, tanpa senjata kuatmu itu, bagaimana aku, utusan suci Teratai Hitam, bisa dengan mudah mengalahkanmu? Dewi Taiyin tertawa terbahak-bahak dan cakarnya yang tajam langsung mencengkram ke arah kepala Qingchen. Qingchen tampak tenang menatap senyum ganas kepada Dewi Taiyin. Senyum tenang muncul di sudut mulut Qingchen dan berbisik. Istana 10 kesengsaraan. Dan duar. Seketika dari tubuh Qingchen, istana hitam sederhana tiba-tiba muncul di kehampaan dan kemudian menekannya dengan keras ke arah Dewi Taiyin. Harta karun dunia bawah lainnya. Ekspresi Dewi Taiyin sedikit berubah dan matanya menjadi sangat ganas. Aku tidak percaya ini.
utusan suci, kamu memiliki begitu banyak harta karun dunia bawah terbaik di tubuhmu. Jadi, minggirlah utusan suci. Dengan teriakan marah, Dewi Taiyin seketika mendorong telapak tangannya ke atas. Dengan suara yang keras, Dewi Taiyin merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang menjulang tinggi. Istana utama benar-benar tidak bergerak. Selain itu, setelah jejak energi jurang di tubuhnya mengenai istana utama itu benar-benar terhempas olehnya. Istana utama atau istana 10 kesengsaraan itu dilahap dengan aneh. Hal itu membuat Dewi Taiyin terkejut. Apa? Pupil mata Dewi Taiyin tiba-tiba menyusut dan dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Di saat napasnya menembus istana gelap sebelumnya, dia merasakan rasa takut dan bahaya yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Seolah-olah dia terus menyerang. Itu hanya akan membahayakan hidupnya. Apa yang terjadi? Utusan suci teratai hitam langsung terkejut. Ini adalah pertama kalinya dirinya merasakan perasaan ini sejak dia datang ke dunia bawah. Apa sebenarnya yang ada di istana hitam itu? Duar. Dengan tatapannya yang ketakutan dan marah, istana 10 kesengsaraan bergemuruh dan turun. Dan Kaisar Yoming juga yang lainnya di kejauhan bergegas ke arahnya seperti kilat. Pada saat ini mengepung dan menekan. Utusan suci teratai hitam, pikirkan solusinya dengan cepat, kata Dewi Taiyin berkata dengan cemas. Taiyin, ini satu-satunya cara untuk saat ini. Utusan suci teratai hitam tampak ganas. Dan dengan suara yang keras, jiwanya langsung ditarik keluar dari lautan jiwa Dewi Taiyin. Seketika Dewi Taiyin tiba-tiba menjerit melengking. Seluruh tubuhnya mengejang seketika dan tubuhnya yang cantik dan rupawan itu berkedut hebat dalam kehampaan. Selama bertahun-tahun dia terus menyatu dengan utusan suci teratai hitam. Meskipun kedua jiwa itu hanya menyatu sekitar 50%, namun mereka hampir sepenuhnya terintegrasi. Tapi sekarang utusan suci teratai hitam telah menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Perasaan ini seperti mencabik-cabik dua saudara kembar yang telah tumbuh bersama dengan daging dan darah yang sama. Rasa sakit yang hebat membuat dirinya tidak dapat melakukan apapun. Utusan suci teratai hitam, apa yang kamu? Dewi Taiyin menjerit kesakitan, wajahnya berubah dan rasa sakit yang hebat membuatnya berkeringat dan tidak dapat menahan diri. Dewi Taiyin, bersabarlah. Setelah aku menelan jiwa anak ini, aku akan menyatu denganmu lagi, kata utusan suci teratai hitam. Dia mengeluarkan suara yang ganas. Dan jiwanya yang gelap juga dingin itu mengembun dari kehampaan. Kemudian, seluruh tubuhnya melesat ke arah Qingchen seperti kilat. Duar. Napas jiwa yang dingin memasuki alis Qingchen dalam sekejap lalu turun ke lautan jiwa Qingchen. Nah, apakah menurutmu kamu punya pilihan lain sekarang? Jiwa orang suci teratai hitam itu bergetar dan dia mengeluarkan raungan yang ganas. Sungguh rasa sakit yang tak tertahankan bagi utusan suci teratai hitam untuk memisahkan jiwanya dari tubuh Dewi Taiyin yang selama ini dia tempati, yang telah menyatu hampir 50%. Akan tetapi dia harus melakukan ini. Dan biang keladi dari semua ini itu adalah anak laki-laki di depannya. Bagaimana ini bisa membuat utusan suci teratai hitam tidak marah? Dia ingin memasuki lautan jiwa anak laki-laki ini, lalu melahap jiwanya sepenuhnya dan menjadikannya korban untuk jiwanya sendiri. Duar. Di saat napas jiwa ilahi dari utusan suci teratai hitam memasuki lautan jiwa Qingchen, napas dingin seperti es 10.000 tahun langsung memenuhi seluruh lautan jiwa Qingchen. Napas dingin itu membekukan ruang jiwa, dan itu seperti akan benar-benar membekukan jiwa Qingchen. Apakah ini jiwa klan jurang? Benar-benar mengerikan. Di dalam ruang jiwa, Qingchen merasakan roh utusan suci teratai hitam yang masuk kepada lautan spiritualnya, dan pupil mata Qingchen sedikit menyusut. Pada saat ini dalam persepsinya, jiwa utusan suci teratai hitam di depannya seperti pusaran air gelap, seperti matahari hitam yang sangat terik. Pusaran air ini mengandung aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Seolah-olah hanya dengan sekali melihatnya saja akan benar-benar dapat menyedot jiwa. Rasanya seperti dimusnahkan dari dalam.
Perasaan ini jauh lebih menakutkan daripada jiwa-jiwa banyak orang kuat lainnya. Setidaknya dalam hal mematikan jiwa, aura jiwa dari utusan suci Terata Hitam ini jauh lebih mengerikan daripada Kaisar Yoming. Bagaimanapun itu berasal dari klan jurang dan memiliki kerusakan yang tak terhapuskan pada makhluk laut di alam kosmik. Sayang sekali, apakah kamu ingin merebut jiwaku? Atau apakah kamu ingin memusnahkan jiwaku? Kata Qinchen. Terlihat Qinchen yang menghadapi utusan suci Terata Hitam yang menakutkan itu. Qinchen sama sekali tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Kamu bocah kecil, bahkan kamu tidak panik sama sekali di bawah aura jiwaku, kata utusan suci Terata Hitam. Dia tidak bisa menandiri untuk tidak terkejut ketika dia melihat keadaan tenang dari Qinchen. Bagaimana situasinya? Anak ini hanya berada di ranah semi kaisar dengan tingkat kultivasi jiwanya, apalagi terhadap dirinya sendiri. Lautan jiwanya seharusnya mulai meledak di saat jiwanya datang masuk. Akan tetapi sekarang, melihat lautan jiwa Qinchen yang setenang danau, utusan suci Terata Hitam merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Hahaha, dengan jiwa kecilmu, kamu masih ingin merebut tubuhku? Tiba-tiba Qinchen terkekeh. Selama bertahun-tahun, ada begitu banyak orang kuat yang ingin merebut tubuhnya atau membunuh jiwanya, dan Qinchen hampir kebal terhadap mereka semua. Dasar semut kecil, beraninya kamu bertindak begitu sombong, kata utusan suci Terata Hitam. Dia meraung dengan ganas, dan dengan suara ledakan jiwanya langsung menekan lautan jiwa Qinchen. Nah, pergilah ke neraka untukku. Di tengah raungannya itu, roh awan hitam yang bisa menutupi langit menghantam dengan keras. Api terata hijau. Kekuatan guntur. Mata Qinchen menjadi dingin dan dia berteriak. Qinchen tidak lagi menyembunyikannya. Seketika napas panas jiwa ilahi tiba-tiba keluar dari tubuh Qinchen. Dan lalu kemudian, kilatan petir tak berujung juga meledak dari lautan jiwa Qinchen. Duar. Saya melihat guntur tak berujung datang ke dunia dan berubah menjadi lautan luas. Dalam sekejap, kekosongan jiwa tak berujung di sekitar lautan jiwa Qinchen berubah menjadi lautan guntur. Setiap petir ini seperti naga yang marah, berkeliaran dan mengaum, dan itu langsung menyelimuti jiwa dari utusan suci Terata Hitam. Konyol sekali. Kamu pikir dengan hukum guntur kecilmu ini, kamu bisa mengalahkanku? Namun tiba-tiba, apa? Utusan suci Terata Hitam nampak kesakitan. Bagaimana mungkin dirinya yang datang dari klan jurang takut dengan hukum guntur dan kilatan normal di laut kosmik ini? Akan tetapi di saat jiwanya bersentuhan dengan kekuatan guntur Qinchen, tiba-tiba rasa sakit yang tajam yang membuat jiwanya gemetar tiba-tiba melintas. Tidak, petir macam apa ini? Tidak mungkin, kata utusan suci Terata Hitam. Jiwa jurangnya tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis di bawah kilatan guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan seketika membakar tubuhnya, menyebabkan jiwanya meleleh sedikit demi sedikit. Gelombang rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam lautan jiwanya secara langsung. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana laut kosmik ini memiliki kekuatan memusnahkan jiwa klan jurangku? Kata utusan suci Terata Hitam. Dia berteriak dengan sangat menyedihkan. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Kekuatan jurangnya tidak terduga. Bahkan ahli-ahli kuat tingkat kaisar laut kosmik akan langsung terkorosi oleh kekuatan jurangnya, akan langsung tercemar, dan akan langsung dirusak oleh jiwa jurangnya. Apalagi ahli kaisar semut kecil di depannya ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Dalam raungan melengkingnya, jiwa orang suci Terata Hitam dipelintir dengan keras. Kamu hanya jiwa kecil, apa yang tidak mungkin, kata Qinchen. Saat ini jiwa Qinchen juga berjalan dalam kilatan guntur. Dia seperti dewa guntur. Cahaya yang luas membawa napas penghakiman, memusnahkan semua materi di sekitarnya. Dan utusan suci Terata Hitam, napas jurang yang keluar bertabrakan dengan gila, menciptakan dampak yang sangat mengerikan. Dampaknya itu bahkan menyebabkan semua orang di gua berubah warna dan mundur.
Dewi Taiyin yang ditekan oleh istana 10 kesengsaraan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka dan bertanya-tanya mengapa ada gerakan sebesar seperti itu. Dewi Taiyin yang telah menyatu dengan utusan suci Terata Hitam jelas mengetahui betapa menakutkannya jiwa utusan suci Terata Hitam itu. Aura jiwa jurang yang sangat dingin begitu bersentuhan dengan jiwa dari orang laut kosmik. Itu dapat dengan mudah mencemari jiwa mereka. Korosi tidak dapat ditolak. Dan dengan kekuatan jiwa utusan suci Terata Hitam, bukankah seharusnya mudah untuk bisa berurusan dengan anak kecil di ranah semi kaisar di depannya itu? Tapi mengapa ada gerakan seperti itu? Di atas gua, Kaisar Simei mengepalkan tangannya dan berkata dengan cemas, "Tuan, Anda harus baik-baik saja." "Aku tidak perlu khawatir, anak ini sangat tangguh. Namun, jika utusan suci Terata Hitam memasuki lautan jiwanya, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian?" Kaisar Yomi yang tahu sesuatu pun mencibir, merasa sangat santai. Boom. Pada saat ini, kekuatan guntur di lautan jiwa Qinchen menjadi semakin menakutkan. Guntur yang bergemuruh itu memusnahkan semua yang ada di dunia dan bahkan terus memusnahkan jiwa dari utusan suci Terata Hitam. "Sialan, aku akan melawanmu," kata utusan suci Terata Hitam. Dia menjadi ketakutan. Jika dia terus seperti ini, maka jiwanya akan dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah kekuatan Qinchen. Memikirkan hal ini, jiwanya langsung dibakar. Pengorbanan jiwa. Dalam sekejap, nyala api jiwa hitam bangkit dari utusan suci Terata Hitam, mencoba menghindari kekuatan guntur Qinchen. "Berhentilah melawan. Aku telah menekan kekuatan jurang yang lebih kuat darimu. Kamu masih ingin melawan dengan jiwa kecilmu itu?" kata Qinchen. Dia mencibir dan Qinchen mengulurkan tangannya yang besar. Dengan suara gemuruh, telapak tangan jiwa gelap muncul di kehampaan. Dan di telapak tangan itu, ada napas dingin samar yang memenuhi udara. Dan jiwa yang terbakar menuju utusan suci Terata Hitam bergemuruh dan ditangkap. "Apa kekuatan jurang? Mengapa ada jejak kekuatan jurang di jiwamu?" Merasakan aura dingin ini, mata orang suci Terata Hitam melebar dan dia hampir tercengang. Namun Qinchen hanya terkekeh dengan ringan. Bahkan istana 10 kesengsaraan tidak dapat melawan. Tampaknya identitas utusan sucimu jauh berbeda dari orang yang meninggalkan napasnya di istana 10 kesengsaraan, kata Qinchen. Ketika Qinchen berlatih di dalam istana 10 kesengsaraan di 33 wilayah selatan, Qinchen menjadi sasaran kekuatan jurang yang tersembunyi di dalamnya, sebelum pada akhirnya kekuatan ini dapat dikalahkan oleh kekuatan guntur penghakiman ilahinya. Akan tetapi, ketika utusan suci Terata Hitam bertarung melawan istana 10 kesengsaraannya, dia bahkan tidak menyadari napas jurang di dalamnya. Hal ini membuat Qinchen langsung mengerti bahwa status utusan suci Terata Hitam di depannya di klan jurang mungkin sama sekali tidak setinggi itu. Keberadaan jurang di istana 10 kesengsaraan yang telah dia peroleh pasti lebih tinggi statusnya daripada utusan suci Terata Hitam. Bagaimana seseorang bisa menguasai dirinya sendiri? Duar, di bawah telapak tangan jiwa guntur yang besar, utusan suci Terata Hitam tampak ngeri. Jiwanya terus runtuh di bawah tangan guntur Qinchen dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Sialan, metode menggerakkan jiwa. Pada saat kritis, utusan suci Terata Hitam meraung keras dan jiwanya kabur dalam sekejap. Saat berikutnya, separuh jiwa utusan suci Terata Hitam menghilang begitu saja dan separuh jiwa ini langsung digantikan oleh kekuatan jiwa lain. Kemudian, di bawah serangan jiwa Qinchen, jiwa itu langsung musnah dan berubah menjadi jiwa murni. Kekuatannya menghilang. Di luar tubuh fisik Qinchen, tiba-tiba dia membuka matanya dan lalu melihat ke depan. Saya melihat aura ilahi Dewi Taiyin di depannya tiba-tiba meredup dalam sekejap, seolah-olah dia ditelan dari udara tipis dan dia juga mengeluarkan raungan melengking. Pada saat yang sama, aura jiwa dingin lainnya menggantikan posisi jiwa aslinya dan muncul di dunia luar pada saat jiwa Dewi Taiyin menghilang. Dan itu adalah separuh jiwa asli dari utusan suci Terata Hitam. Hei, klan jurang ini benar-benar memiliki cara melarikan diri seperti itu, kata Qinchen tampak terkejut. Utusan suci Terata Hitam, kamu, kata Dewi Taiyin, dia telah kehilangan separuh jiwanya.
Jiwanya sangatlah sakit dan dia berkata dengan marah, "Bagaimana situasinya? Meskipun utusan suci teratai hitam telah kehilangan separuh jiwanya, nampak dia sangat lemah. Dia tampak ngeri dan berkata, 'Sialan, anak ini tak terkalahkan. Aku harus mengubah targetku.'" Setelah mengatakan itu, utusan suci teratai hitam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dia menatap Molly yang ada di dalam kolam darah hitam di bawah. Boom! Seketika, sosok jiwa dari utusan suci teratai hitam tiba-tiba bergegas menuju kolam di bawah.